Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, today we are going to learn about part lesson, and the materials for today is preposition of place. Jadi menerangkan posisi suatu benda atau tempat. Nah, minggu lalu kalian sudah melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, di sini listen to and repeat after your teacher. Oke. Jadi listen to me and repeat after me. Dengarkan dan ulang setelah Miss ya. Oke. Across. The ball rolls across the street. Behind. The ball is behind the box. Di sini ada dua preposition, yaitu across and behind. Di sini across itu mempunyai arti di seberang. Di seberang atau menyeberang ya. Ini di seberang ya. Di sini contohnya the ball rolls across the street. Jadi bola digulung di seberang jalan. Jadi bolanya ini digulung-gulung sampai ke sini. Contoh berikutnya, behind. The ball is behind the box. Behind di sini mempunyai arti di belakang. Contohnya, the ball is behind the box. Bola ada di belakang kotak. Jadi kalau behind itu di belakang ya, di belakang suatu benda atau tempat boleh. Bisa tempat, bisa benda. Oke, next. Di sini ada in front of. Oke, listen to me and repeat after me ya. In front of. The ball is in front of the box. Near. The ball is near the box. Between. The ball is between the boxes. Oke, jadi di sini ada 3 preposition, yaitu in front of yang artinya di depan, near yang artinya di sekitar, between di antara. Oke, kita bahas satu-satu. In front of artinya di depan. For example, the ball is in front of the box. Jadi bolanya ada di depan kotak ya, seperti ini gambarnya. Oke, lanjut. Near artinya di sekitar. For example, the ball is near the box. Jadi bolanya ini ada di sekitar kotak. Berarti agak jauhan ya, maksudnya tidak persis di samping suatu benda atau box ini, tapi di sekitarnya. Berarti tidak jauh dari tempat itu atau benda itu. Oke, next. Between artinya di antara. Jadi untuk between itu seperti ini, di antara. Bendanya ini ada di antara dua benda atau suatu tempat di antara dua tempat. For example, the ball is between the boxes. Jadi di sini bola di antara dua kotak. Ada di tengah-tengah ya. Oke, selain preposition yang tadi, ini ada kata in, on, under, and next to. Nah, di sini in, on itu sama di, tapi konteksnya berbeda. Kalau in itu bendanya ada di dalamnya. Contohnya seperti ini ya, ada di dalam suatu box. Sedangkan on itu artinya di, tapi di atas benda, atau di sini contohnya ada di atas box. Untuk under sendiri mempunyai arti di bawah, dan next to artinya di sebelah. Oke, ini
In artinya dia, sama for example, the ball is in the box. Berarti artinya bola ada di kotak. Okay, listen and repeat after me. On. The ball is on the box. Under. The ball is under the table. Next to. The ball is next to the box. Oke, di sini ada on, artinya dia. The ball is on the box. Berarti artinya bola ada di kotak, tapi posisinya ada di atas kotak ya. Kalau bolanya ada di dalam kotak, maka menggunakan in. Oke, lanjut. Under. Under mempunyai arti di bawah. For example, the ball is under the table. Bola ada di bawah kotak. Next to. For example, next to mempunyai arti di samping. For example, the ball is next to the box. Bola ada di samping the box. Atau bisa juga di setelahnya, boleh. Setelahnya atau di samping bisa. Oke, preposition of place ada posisi suatu tempat atau benda. Tadi preposition of place tadi ada kata cross, behind, ada between, ada near, ada in, on, itu merupakan preposition of place. Okay, there are the preposition used to describe the place or position of the noun. Jadi ada posisi preposition yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat atau posisi dari suatu benda. They are placed before the noun. Jadi, posisi suatu preposition itu sebelum benda. Jadinya seperti ini. For example, the car is near the tree. Nah, ini the tree itu bendanya. Preposition itu diletakkan sebelum bendanya. Kalau the car itu yang ditanyakan, misalnya, where is the car? Answer, the car is near the tree. Artinya, mobil ada di sekitar pohon. Jadi, untuk penggunaan preposition yaitu sebelum noun ya, preposisi kemudian diikuti dengan noun. Okay, next. Okay, listen to and repeat after your teacher. Okay, kita baca bersama-sama ya. Let's do it together. Where is your home? I'm in front of the mall right now. Follow the road and turn left into the alley. My house is behind the gym. Where is the canteen? It is down the hall across the schoolyard. Thank you. Excuse me, miss. Where is the shop? Just follow this road. The shop is near the corner. Thank you so much. Excuse me, sir. I think I'm lost. Would you tell me where the exit of this store is? Sure. Go down the elevator. The exit door is behind the big teddy bear. Thank you so much. Nah, di sini ada suatu dialog pendek yang menanyakan suatu posisi suatu tempat. Contohnya di sini ada, where is your home? Di mana rumah kamu? I'm in front of the mall right now. Saya di depan mall sekarang. Follow the road. Ikuti jalan. Turn left. Dan belok kiri. Masuk ke gang. My house is behind the gym.
My house is behind the gym. Rumah saya ada di belakang tempat olahraga. Where is the canteen? Di mana kantinnya? It is down the hall, across the schoolyard. Itu ada di bawah aula. Across the schoolyard. Di seberang halaman sekolah. Terima kasih. Excuse me, miss. Where is the shop? Permisi, miss. Di mana suatu toko? Just follow this road. Hanya ikuti jalan ini. The shop is near the corner. Toko ada di sekitar sudut jalan. Thank you so much. Terima kasih. Excuse me, sir. Permisi, Pak. I think I'm lost. Saya merasa saya tersesat. Would you tell me where the exit of the store is? Akankah kamu menjelaskan ke saya di mana pintu keluar dari toko ini? Sure, tentu. Go down the elevator, turun lift ini. The exit door, pintu keluar, ada behind, di belakang, the big teddy bear, ada di belakang teddy bear yang besar. Thank you so much. Okay. If you know the way to a place, jika kamu ingin tahu cara ke suatu tempat, you can ask for direction. Kamu dapat bilang untuk arah. The expression you can use are. Ekspresi yang dapat kamu gunakan adalah asking direction. Jadi untuk menjelaskan suatu arah. Is this the way to? Bla bla bla. Misalnya, is this the way to the bookstore? Is this the way to mall? Is this the way to your school? Apakah ini jalan ke toko buku atau mana? Kalian isi sendiri. Where is the bla bla bla? Where is the bookstore? Where is your home? Where is the mosque? Bisa. Di mana titik-titik diisi tempatnya sendiri. Do you know the way to? Apakah kamu tahu cara ke bookstore? Bisa. Do you know the way to bookstore, to mall, to zoo? Bisa. Nah, di sini untuk menanyakan suatu arah ya, atau untuk menanyakan suatu arah. Nah, di sini giving direction. Jadi untuk memberikan arah. Misalnya untuk memberikan ada seseorang yang tanya ke kalian, di mana sih toko buku? Nah, kalian memberikan, toko bukunya ada di seberang jalan ini misalnya, atau kalian, toko bukunya ada di sebelah kantor pos. Kamu bisa lurus ke sini, lurus jalan ini, ikuti jalan ini, kemudian belok kanan, kemudian toko bukunya ada di sebelah toko pos polisi. Bisa seperti itu. Oke, di sini ada yes, follow this road, ikuti jalan ini, street, hall, etc. Ada juga short, tentu go bla bla bla, the bla bla bla. Kalian isi sendiri keterangannya. Go, pergi ke bla bla bla, then kemudian bisa then turn left atau turn right bisa. It is straight this way. Itu lurus jalan ini straight this road misalnya bisa, atau bisa kalian
isi sendiri sesuai dengan arahan yang ada di peta mungkin. Okay, these are some expression for thanking someone. Nah, di sini ada beberapa ekspresi untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang sudah memberikan arahan ke kalian jika kalian tersesat atau meminta petunjuk. Oke, di sini. Di sini ada kata thanks, thank you, thanks a lot, thank you so much, thank you very much, thanks for your helps, thank you so much. Jadi terima kasih, sama aja ya. Intinya ini ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah memberi bantuan kepada kamu atau memberikan suatu petunjuk. Okay, next. Okay, di sini for today I will give you tasks, and the first your task is page 28. Jadi halaman 28 ya. Di sini perintahnya choose the suitable preposition in the box to complete the sentence. Jadi pilih salah satu preposisi yang cocok untuk kalimat, untuk setiap soal. Di sini cuma ada 5 ya. Only 5 preposition. Nah, suatu preposisi bisa digunakan lebih dari satu kali karena di sini ada 2 soal. Kalian jawabnya sesuai dengan yang ada yang ada di gambar di bawahnya ini, atau kalau tidak ada, misalnya di sini ada ini, the yard is bla 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 the school, itu kalian membutuhkan logika kalian. Kalau untuk yang the bus runs bla 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 the long bridge, nah ini sesuai dengan gambarnya. Kalian lihat, kalau ada gambarnya berarti sesuai dengan gambarnya ini. Kalau tidak berarti kalian kira-kira sendiri. Nah, di sini number 6, she stands bla 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 her brothers and sister. Jadi dia berdiri titik-titik her brothers and sister. Berarti dianya itu berdiri di mana? Bisa atau behind, in front of, near, atau between, atau across. Nah, di sini ada dua orang, bahkan lebih dari 2 orang. Nah, yang kira-kira sesuai dengan kalimat ini yang mana, preposition yang mana. Oke, ini the first your task, and then the next task, work in pairs. Complete the dialogue below. Use the map to make another dialogue based on it. Jadi untuk dialog ini dilengkapi sesuai dengan denah ini. Nah, di sini juga ada the next your task. Tugas selanjutnya adalah kalian rearrange the words below into a good sentence. Jadi susun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan denah yang ada di halaman sebelumnya. Denah ini. Nah, di sini ini posisi awal kalian. Kalian kira-kira sendiri. Misalnya, ini kan ini tanya where is the train station? Jadi di mana train stationnya? Di mana stasiun kereta? Nah, orangnya itu dari sini. Nah, Jalan Papaya Avenue itu ada di sebelah mana? Oke. Kalau posisi di sini, the train station itu ada di mana? Bisa di kiri jalan, atau mungkin di seberang jalan dari grocery. Bisa. Ini
Ini untuk menjawab ini ya. Kalian sesuaikan dengan denahnya ini. Okay. I think is enough for today. Thank you for your attention. Thank you so much. If you have questions, you can chat me on my WA. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.